Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan mempelajari yaitu dari matkul project kreatif dan juga kewirausahaan mengenai desain kemasan. Dimana nanti kita akan membahas banyak hal mengenai desain kemasan itu sendiri seperti contoh kemasan, desain produk, terus apa saja nih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah kemasan gitu ya. Lalu ada fungsi kemasan dari produk itu sendiri, klasifikasi kemasan produk, ada yang berdasarkan dengan frekuensi pemakaian, ada juga yang berdasarkan struktur sistem kemasan, lalu syarat kemasan dari produk itu sendiri, hal yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, dan juga ada tugas mandiri untuk teman-teman kerjakan nantinya. Nah, sebelum itu, nanti kita akan membahas satu-satu setelah ini. Nah, ini merupakan contoh kemasan gitu ya. Ada 3 contoh kemasan dari banyaknya macam-macam juga fungsinya kemasan gitu ya. Dan ini juga merupakan eh, 3 kemasan yang berbeda gitu ya. Ada buat minuman, snack, dan juga untuk makanan berat gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini sering gitu ya melihat banyak sekali macam-macam kemasan yang justru terkadang kita tuh menarik untuk membeli suatu makanan itu karena kemasannya. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang penting gitu ya, dimana kemasan ini merupakan daya tarik untuk membeli produk kita gitu. Nah, desain kemasan ini juga memang diperlukan kepada orang-orang yang memang ingin menjual suatu produk gitu. Dan ya betul sekali, desain kemasan ini tuh juga merupakan salah satu kunci bagaimana kita tuh bisa menginterpretasikan bagaimana produk kita untuk diperlihatkan di suatu pasar gitu ya oleh para konsumen. Baik, selanjutnya adalah desain produk. Nah, desain produk ini dapat kita definisikan itu sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau objek fisik atau jasa. Lalu bagian penting dalam membuat kemasan produk itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk gitu ya. Jadi kita kan pasti akan banyak sekali melihat bentuk-bentuk kemasan yang unik, yang kreatif, yang memang dapat membuat konsumen itu tertarik dengan produk kita gitu kan ya. Lalu adalah teknologi, jadi bagaimana sebuah desain kemasan atau desain produk ini itu dibuat gitu ya, apalagi hingga zaman sekarang itu teknologi udah canggih banget gitu ya, udah keren-keren banget yang sehingga tuh membuat desain kemasan produk ini tuh semakin berkembang gitu, semakin beriringnya zaman. Lalu yang ketiga adalah keuntungan ya, tentu karena dengan desain produk ini kan pasti kalau misalkan unik terus menarik itu akan membawa keuntungan yang lebih juga untuk pembuatnya gitu ya, untuk pemilik produksinya. Baik, apakah kalian tertarik dengan kemasan ini? Nah, teman-teman bisa nih lihat ya di gambar ini bahwa ini ada sebuah produk minuman yang kemasan itu sangat unik gitu ya, karena kita bisa melihat kira-kira rasa apakah minuman ini langsung dari kemasannya gitu ya. Dan juga ini kecil, praktis, dan juga unik, nggak kayak kemasan-kemasan minuman seperti biasanya. Nah, tentu hal-hal seperti inilah ya gitu ya yang mungkin dan bahkan memang bisa menarik konsumen gitu untuk bisa membeli produk kita. Lalu dalam membuat desain sebuah produk itu apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Di antaranya itu yang pertama adalah selera masyarakat yang selalu berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa ya setiap tren itu kan akan berubah gitu ya seiring berjalannya waktu. Kita sebagai wirausaha nih, kita sebagai yang pembuat produk, kita harus mengetahui nih kira-kira selera masyarakat tuh lagi ingin yang seperti apa gitu, dan kita tuh bisa merubah dari konsepnya, kita bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tren yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua adalah permintaan pasar. Nah, kita juga sebagai wirausahaan tuh jangan cuma diem aja gitu ya untuk mendapatkan permintaan, tapi kita justru harus mencari tahu terhadap apa sih yang diinginkan pasar gitu, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan pasar, sehingga ya kita bisa mendapatkan laba, kita juga usahanya bisa terus berkembang gitu ya sesuai dengan permintaan pasar.
Lalu yang ketiga ini merupakan kegunaan atau manfaat produk. Tentunya dong orang membeli produk kita itu nggak pengen sia-sia, tapi ingin mendapatkan suatu manfaat gitu ya dari produk yang kita berikan. Nah dengan desain produk ini kita juga bisa memberikan suatu manfaat di dalam sebuah produk yang kita buat kayak gitu ya. Lalu yang keempat ini merupakan kemudahan dan atau kepraktisan penggunaan produk gitu ya. Seperti misalkan teman-teman bisa melihat bahwa di gambar ini kan tidak terlalu besar gitu ya. Itu tentu kan pasti akan memunculkan kepraktisan penggunaan produk gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot membawa produk yang terlalu besar gitu, sehingga produk yang minim pun bisa kita bawa kemana-mana kayak gitu kan. Lalu mungkin ada beberapa desain-desain produk yang gampang untuk dipegang, gampang untuk dibawa dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga harus kita perhatikan sebagai wirausahawan gitu ya. Lalu yang kelima merupakan harga penawaran. Tentu kalau misalkan kita pengen banget nih desain kemasan yang menarik dan segala macam, namun dalam cara pembuatannya ini justru kita memerlukan biaya yang bengkak gitu, sehingga kita menjual ke pasar itu dengan harga yang relatif mahal gitu ya. Tentu kan hal ini kan bisa membuat kerugian terhadap usaha kita gitu kan, karena tidak menutupi dan mungkin banyak orang yang justru jadi tidak tertarik untuk beli kayak gitu. Jadi kita juga harus penting banget untuk kita hitung-hitung bagaimana pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan gitu ya dalam membuat desain produk. Lalu yang terakhir adalah pasar yang akan dimasuki. Tentu kita sebagai wirausahaan ini harus memilih target pasar yang kita tujukan gitu. Jangan sampai kita tuh bisa mengalami kerugian hanya karena kita salah target pasar gitu. Jadi kita harus mengetahui ketika mungkin kita mau menjual susu, mungkin akan banyak sekali anak-anak gitu ya, atau justru orang-orang yang memang menggemari susu gitu. Jadi kita harus tahu target pasar kita itu seperti apa, dan desain produk kita juga bisa kita sesuaikan dengan target pasar yang kita tuju seperti itu. Baik, selanjutnya adalah fungsi kemasan produk. Tentu produk ini kan juga merupakan sebagai wadah gitu ya, wadah dari apa yang mau kita konsumsi gitu. Lalu sebagai pelindung gitu kan. Karena kan pasti kita kan pengen menghindari makanan kita dari udara, dari serangga, dari debu-debu yang ada di luar sana gitu kan. Jadi tentu kemasan produk ini akan digunakan para konsumen kita itu sebagai pelindung dari makanan yang telah kita jual gitu. Lalu memudahkan pengiriman dan pendistribusian, dan selanjutnya memudahkan penyimpangan, memudahkan perhitungan, lalu sebagai bahan untuk menarik konsumen, lalu sarana informasi dan juga promosi. Baik, selanjutnya ini merupakan klasifikasi kemasan produk, di mana dibagi dua, ada berdasarkan struktur sistem kemasan, lalu berdasarkan frekuensi pemakaian. Oke, kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian gitu ya. Ini ada 3. Yang pertama ada sekali pakai atau disposable, dimana mungkin teman-teman bisa melihat kemasan permen gitu ya, kerupuk. Nah itu merupakan kemasan-kemasan yang hanya bisa sekali pakai gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah makan permen gitu ya, bungkusnya itu harus segera dibuang, karena itu merupakan kemasan yang memang sekali pakai gitu atau disposable. Lalu yang kedua adalah kemasan berulang kali atau multi trip gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menemukan seperti kayak kemasan-kemasan pada botol gitu ya, atau mungkin saya menyebut merek kayak misalkan teh botol itu kan kadang-kadang tuh kita botolnya tuh harus diberikan lagi gitu kan kepada warungnya gitu, kepada pemiliknya gitu, atau enggak memang kita harus membeli langsung dengan botolnya gitu. Jadi itu memang harus kita balikan lagi kepada pabriknya gitu yang membuat kemasan tersebut. Lalu yang ketiga adalah kemasan dapat dipakai lagi atau semi disposable gitu ya. Mungkin di sini orang tua teman-teman sekalian atau ibu-ibu teman-teman yang suka nyimpen gula, garam gitu ya, itu merupakan kemasan yang memang bisa dipakai berulang-ulang kali gitu ya. Jadi ada banyak sekali
frekuensi pemakaian, misalkan teman-teman tuh harus pahami gitu. Seperti gambar yang ada di tengah ini gitu, yang di hijau ini, teman-teman harus mengetahui bahwa kemasan-kemasan yang dapat dipakai ulang kali itu dengan kode 2, 4 dan 5 gitu ya. Yang lainnya itu hanya bisa dipakai sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat kodenya itu adalah 2, 4 dan juga 5. Baik, selanjutnya adalah kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan. Itu ada 3, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier kuartener. Nah, teman-teman ini bisa membedakan gitu ya, bahwa kemasan primer ini merupakan kemasan yang memang langsung bersentuhan pada produknya gitu ya. Jadi kayak Chiki gitu ya, atau sarden itu kan langsung terkena dengan kemasan produknya gitu. Kalau sekunder ini tuh merupakan memiliki kemasan setelah primer gitu. Jadi ketika sarden itu dimasukkan ke dalam kardus, nah itu merupakan kemasan dari sekunder kayak gitu. Lalu tersier kuartener ini juga merupakan kemasan yang memang diisi dengan kemasan sekunder dan juga primer gitu. Jadi kardus-kardus dari isi kaleng-kaleng sarden ini itu dikemas lagi di dalam suatu dus gitu ya. Jadi menjadi kemasan tersier dan kuartener seperti itu. Lalu selanjutnya adalah syarat kemasan produk. Yang pertama adalah kuat dan aman, terlihat menarik, praktis, bahan mudah didapat, memiliki nilai lebih, dan yang terakhir adalah murah. Selanjutnya itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kemasan produk nih, yaitu ada merek, no register, kode produksi, informasi kadaluarsa. Nah, teman-teman sekalian ini bisa gitu ya dengan teliti melihat pada kemasan gitu, karena pabrik-pabrik yang memang membuat kemasan ini, yang membuat desain kemasan ini sudah memberikan informasi sedetail-detailnya untuk para konsumen untuk mengetahui produk tersebut gitu, yang mana ada mereknya gitu, karena kan pasti banyak sekali gitu ya jenis-jenis makanan tapi dengan merek yang berbeda-beda. Lalu ada no registernya, kode produksi, dan yang paling penting itu merupakan informasi kadaluarsa gitu. Jadi pembuatan produksinya dan juga ketahanan produknya itu sampai kapan tuh bisa kita lihat di dalam desain kemasan seperti itu. Baik, selanjutnya ini merupakan tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan gitu ya, dimana membuat observasi terhadap konsumen yang ada di sekitar Anda tentang kemasan dari beberapa produk. Nah, nanti informasi yang perlu Anda tanyakan itu ada nama responden, usia responden, pekerjaan responden, jenis kemasan, alasan pemilihan jenis kemasan, syarat kemasan yang baik, alasan kemasan yang baik, dan keterangan lainnya. Untuk diskusi akan kita laksanakan via grup gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait desain kemasan dan juga merupakan tugasnya, boleh langsung ngechat Ibu melalui WA seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai desain kemasan. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga bisa menjadi ilmu yang baru gitu ya, untuk teman-teman lakukan ke depannya nanti. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima